semua PK. Selanjutnya kita akan berdoa. Sebelum memulai setiap kegiatan harus diawali dengan doa. Itu saya akan membawakan doa menurut agama Kristen saya, yaitu Kristen. Yang lainnya bisa menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Selesai. Untuk itu teman-teman, boleh dong saya bertanya yang tahu apa pengertian dari KKP? Silakan Sarah. Kasih ya, Zara. Selanjutnya itu nih ada tujuan dari KKP. Ada nggak teman-teman yang tahu apa tujuan kita lakukan kegiatan KKP ini? Silakan Naila. Tujuan dari KKP itu adalah menyelesaikan masalah yang sedang relevan kepada anggota kelompok yang diselesaikan di dalam KKP. Selanjutnya itu kan ada yang namanya azas dari kegiatan KKP, itu ada 4: kejujuran, keterbukaan, kenormatifan, sama kerahasiaan. Di antara teman-teman semuanya ada nggak yang tahu apa itu pengertian dari azas-azasnya? Silahkan Bu. Oke, azas yang pertama itu adalah kerahasiaan, yang mana di dalam pembahasan kita kali ini ada baiknya kita merahasiakannya dan cukup untuk kita aja yang mengetahuinya. Itu ada azas kesukarelaan, yang dimana kita secara sukarela untuk menceritakan masalah yang kita alami tanpa ada paksaan atau unsur-unsur yang harus dipaksa. Lalu yang dua lagi itu ada asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan adalah kita semua di sini dihadapkan untuk terbuka dan jangan ragu untuk mengatakan apapun. Lalu yang terakhir itu ada asas kenormatifan. Jadi semua yang dikemukakan, yang dibahas dan di grup ini itu harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Terima kasih. Jadi di sini teman-teman, saya ingin bertanya ke teman-teman semua, apakah sudah siap dan bersedia untuk mengikuti kegiatan KKP kita untuk siang hari ini? Siap, PK. Untuk itu, selanjutnya kita akan mengucapkan janji, dan kalian dapat mengulangi pengucapan janji yang saya ucapkan. Saya Kesia Simanjunta. Saya Naila Febrian. Diana, Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, menjaga, dan merahasiakan semua data atau keterangan dari anggota, kelompok ataupun pihak, siapapun yaitu data atau keterangan yang tidak boleh diketahui oleh orang lain ataupun pihak manapun. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa aja sih topik kita pada siang hari ini yang kita bahas? Jadi di sini teman-teman, saya ingin bertanya kepada teman-teman, permasalahan apa saja sih yang ingin kita bahas pada kegiatan KKP siang hari ini? Silakan Esther. Ada lagi? Silakan Nana. Jadi KKP yang harus kita bahas pada hari ini adalah anak sekolah. Ada lagi? Silakan Oke. Jadi nih, saya ingin bertanya teman-teman, topik mana yang ingin kita bahas duluan? Oh, apa sih alasannya? Karena topik permasalahan saya tadi sesuai dengan kondisi atau situasi saya pada hari ini. Jadi, permasalahan yang kita bahas pertama itu pikiran kacau. Apakah teman-teman setuju? Setuju, PK. Untuk yang kedua, ada yang ingin mengungkapkan pendapat permasalahannya? Silakan. Jadi yang harus kita bahas pada
anak putus sekolah karena zaman sekarang banyak sekali anak-anak yang nggak mau sekolah. Oke, apakah setuju itu jadi topik kedua teman-teman? Baiklah. Ada lagi yang ingin ngomong? Menurut saya PK masalah yang akan kita bahas di PK peringatan pertama itu alasannya karena saya sendiri sedang mengalaminya. Tadi urutan KKP kita pada siang hari ini, yang pertama itu pikiran kacau, yang kedua anak-anak putus sekolah, dan yang ketiga itu yang ketiga itu ingatan terganggu ya teman-teman. Ya, PK setuju PK. Jadi teman-teman, kita kan masuk ke permasalahan pertama, yaitu permasalahan dari Ibu Esther. Esther bisa nggak ceritain apa sih faktor penyebab masalahnya pikiran kacau? Jadi faktor penyebab kenapa saya memiliki pikiran yang kacau itu karena yang pertama, saya punya banyak masalah, nah, seperti perkuliahan, di rumah, teman-teman, dan jadi faktornya itu mungkin karena terlalu banyak yang ingin saya pikirkan, jadi satu hal pun tidak bisa saya berpikir secara fokus atau konsentrasi sehingga pikiran saya menjadi kacau. Berarti karena banyak permasalahan jadi kurang fokus ya, pikiran kacau. Ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapat tentang faktor? Silakan Ena. Baik, terima kasih PK. Jadi faktor karena pikiran kacau itu adalah berkalut dalam masalah. Jadi dia nggak bisa menceritakan masalahnya, dipendamnya sendiri, jadi kacau lah pikirannya. Terima kasih. Terima kasih ya atas jawabannya Ena. Ada lagi yang ingin mengemukakan pendapatnya tentang faktornya? Cukup? Di sini saya juga ingin bertanya kepada Esther. Esther, apa sih menurut Esther, apa sih dampak yang Esther rasakan setelah pikiran Esther sering kacau itu? Jadi dampak yang saya rasakan saya tidak fokus, pikiran saya kacau, satu pekerjaan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Lalu yang kedua, ketika saya berbicara, saya tidak bisa sinkron antara mulut dan otak, itulah yang ingin saya sampaikan lain yang keluar akibat pikiran saya yang kacau tadi. Berarti lumayan sensitif ya. Ada lagi yang ingin mengemukakan pendapatnya? Silakan Naila. Baik, terima kasih PK. Jadi kalau pikiran saya lagi kacau, saya jadi bad mood. Jadi kalau saya bad mood, semua orang saya marahin. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Jadi luapan emosinya ditimpanin ke orang lain ya. Ada lagi yang Nggak ada PK, cukup. Tidak ada, cukup. Jadi nih, solusi apa yang udah Esther lakuin untuk menghadapi pikiran Esther yang kacau ini? Jadi solusi yang sudah saya cari ataupun enggak, saya kan punya pacar, jadi saya sering bertukar pikiran, bertukar cerita gitu, sehingga dia dapat memberikan solusi, lalu dia memberikan saya kenyamanan sehingga saya dapat berkonsentrasi dalam satu permasalahan dan tidak mencampur semua permasalahan yang ada, sehingga pikiran saya itu tetap berfokus pada satu titik. Ada lagi? Silakan. Solusi dari pikiran kacau Berarti mengalihkan pikiran dengan cara mencari aktivitas baru ya. Ada lagi? Cukup PK. Cukup. Selanjutnya di sini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk berkomentar. Untuk Esther yang punya masalah, bisa nggak ucapin komentarnya dulu?
banyak sekali pelajaran yang saya ambil. Apalagi kalau misalnya saya lagi pikiran saya lagi kacau, saya tahu solusi apa yang harus saya kerjakan. Ada lagi. Nggak ada, cukup Eka.